Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, salam siang teman pemilih. Hari ini hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022. Kita akan melakukan bincang-bincang KPU dengan judul lebih dekat dengan anggota KPU Kota Serang. Kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, anggota KPU Kota Serang, Pak Fahmi Musafa. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah Pak Tommy, baik. Untuk lebih enak ya Pak ya, kita buka maskernya. Oke, siap. Oke. Kita nanya dulu ya Pak ya. Bapak dari awal tinggal di Serang, apakah di luar kota apa? Ya, domisili kalau saya lahir di Sukabumi. Tapi kalau tinggal dari dulu tinggalnya udah di Serang. Karena almarhum Bapak profesi sebagai dosen di perguruan tinggi negeri yang ada di Serang. Jadi sekolah mah di sini apa gimana? Ya, dari mulai TK saya udah sekolah di sini. TK saya di sini, kemudian SD saya di sini, MT saya di sini. Kemudian di tingkat aliyah, nah saya memutuskan untuk mondok, gitu ya, mondok. Mondok di mana? Mondok di Sukabumi. Nah kemudian lulus kuliah, lulus sekolah, lulus aliyah itu, kemudian kuliah di Bandung di Universitas Pasundan. Ya. Berarti setelah itu kesini lagi? Apa kerja di Bandung? Apa gimana itu setelah lulus dari kuliah? Setelah lulus dari kuliah, ya sempat beberapa waktu begitu ya. Itu biasalah karena masih fresh graduate gitu ya. Itu ada di Bandung. Nah kemudian di tahun 2009 itu memutuskan untuk pulang ke sini. Baik. Berarti setelah kuliah Bandung dulu ya, berarti masih langsung ke sini ya. Bandung. Bapak sekarang apakah sudah berkeluarga Pak? Sudah Pak Tommy dan teman pemilih semua. Ya. Saya sudah berkeluarga. Istri saya satu, anak satu. Usia 5 tahun lebih ya. Baru satu Pak ya? Ya, baru satu. Bapak berarti tinggal di Serang apa di? Ya, saya tinggal di Serang. Serang. Saya tinggal di Serang. Pengalaman Bapak sebelum anggota KPU, apakah peran di politik di PPK apa gimana gitu pengalamannya? Ya, pengalaman saya sebelum menjadi anggota KPU RI dulu di tahun 2004, di pemilu 2004 gitu ya. Nah itu kan pemilu 2004 kan 2 kali kan, legislatif dulu kemudian pemilihan presiden. Nah di legislatif itu posisi saya masih mahasiswa begitu ya, di tahun 2004 itu saya bertugas menjadi pemantau pemilu. Waktu itu ada namanya forum rektor ya, itu entry data. Jadi saat itu hasil rekapitulasi dari PPK itu dikirimkan ke kita, kemudian kita input dan kita kirim ke KPU Republik Indonesia. Karena saat 2004 itu adalah teknologi yang pertama itu hasil rekapitulasi itu dalam bentuk digital, kita input kemudian kita kirim ke KPU RI. Setelah itu di 2004, nah 2014 saya pernah menjadi KPPS gitu. Saat pemilu 2014 saya menjadi KPPS gitu. Di Serang apa di? Di Serang. Di Serang karena 2014 saat itu saya sudah di Serang. Gitu. Nah, ya yang biasa kita ketahui teman pemilih ya, untuk KPPS ini kan mayoritas kan semua usia yang sudah sepuh ya. Gitu. Nah makanya di 2014 itu kebetulan saya sebagai ketua pemuda saat itu di lingkungan saya ya, di lingkungan Kesuren. Nah saya mengajak kepada para pemuda, ayo ikut berpartisipasi. Maksud saya jangan cuma anak mudanya, ada regenerasi lah begitu. Akhirnya saya menjadi KPPS di 2014. Nah kemudian di Pilgub 2017 begitu ya, Pilgub 2017 saya menjadi anggota PPK gitu ya, PPK
Kecamatan Serang. Nah, Kecamatan Serang. Saya menjadi anggota PPK Kecamatan Serang. Lanjut kepada pemilihan wali kota, ya, wali kota 2018. Saya juga masih menjadi anggota PPK. Nah, di 2019 gitu ya, 2019 alhamdulillah saya ikut seleksi. Ikut seleksi Pak Tommy. Jadi teman pemilih semua, saya ikut seleksi. Ya alhamdulillah gitu ya, ikut seleksi ya ternyata diterima. Berarti Bapak istilahnya dari bawah ya Pak ya, merangkak dari bawah, istilahnya tahu lah itu Ya. jadi operator gimana rasanya, Betul. KPPS gimana Ya. gitu. Gitu. Tahu ininya ya, berarti tahu tingkatan itu ya Pak ya. Ya, Gimana kesusahan itu ya? mulai dari pemantau, saya menjadi pemantau waktu itu forum rektor gitu ya di Bandung, kemudian jadi tim entry data, menjadi KPPS, kemudian menjadi PPK. Setelah jadi apa anggota Kartu Kota Serang, Bapak di divisi apa itu Pak? Ya kebetulan karena memang saat dilantik, pertama kali dilantik, kita kan pleno ya, pleno menentukan ketua dan menentukan divisi-divisi gitu ya. Nah, karena latar belakang saya adalah ilmu komunikasi gitu ya, ilmu komunikasi, maka saya meminta kepada komisioner itu, minta kesepakatan kepada komisioner bahwa sesuai latar belakang saya adalah ilmu komunikasi dan konsentrasi saya adalah public relation gitu ya. Nah, saya minta divisi itu adalah divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dan SDM. Oh, jadi dasarnya itu ya biar nyambung lagi. Ya, kira-kira begitu Pak Tommy dan teman pemilih semua. Terus alasan dan motivasi Bapak ingin jadi anggota KPU apa itu Pak? Ya, Ada ya, di awal sudah saya jelaskan ya bahwa saya pernah menjadi pemantau, saya pernah menjadi operator tim entry data, kemudian saya pernah menjadi KPPS, saya pernah menjadi PPK. Nah tentu ya kalau namanya kita hidup kan bayi, anak kecil begitu ya, kemudian menjadi dewasa lah gitu. Nah dari pengalaman yang saya miliki ketika saya menjadi pemantau, saya menjadi operator tim entry data, kemudian saya menjadi PPK, gitu rasanya saya lebih ingin begitu ya, lebih ingin lagi secara luas lah begitu mengetahuinya. Jadi istilahnya bisa mengetahui Pak ya gimana kesusahan di itu ya Pak, di tingkat bawah gimana. Betul. Jadi ada motivasi, pengen coba ke atasnya gimana gitu ya Pak ya. Ya, karena memang ketika kita di bawah kita bisa melihat di mana kekurangan itu gitu loh. Gitu ya, kita di bawah banyak kan misalnya ya nobody's perfect lah ya. Ya termasuk lembaga juga nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan itu. Nah, ketika kita di bawah begitu ya. Oh iya, ternyata kekurangannya di sini, kekurangannya di sini. Makanya kita naik ke atas. Nah, makanya mudah-mudahan bisa ini ya, bisa lah memecahkan itu ya solusinya. Ini kan terus balik lagi ini Pak ya. Ini kan mau pemilu 2024 ya Pak ya. Ya. Mungkin persiapan apa yang kita itu kan itu Bapak apakah bikin apa gitu? Ya, untuk persiapan pemilu 2024 tentu kalau KPU Kota Serang sendiri, nah ini juga perlu diketahui oleh teman pemilih semua ya, bahwa ya selain kita juga melakukan namanya pendidikan pemilih, gitu ya, pendidikan pemilih itu ya kita sosialisasi di 2020, gitu ya, saat pandemi kita melakukan sosialisasi melalui daring, begitu ya, baik itu ke sekolah, ke pondok pesantren, begitu ya. Nah, ya setelah agak mereda ya kita juga melakukan sosialisasi secara tatap muka, gitu. Dan bukan itu saja, kita sosialisasi juga melalui talk show lewat radio, kan gitu. Jadi kalau bahasa di divisi Parmas itu ya sosialisasi itu ya ada 3, gitu. Dunia nyata, dunia maya, dan dunia goib. Mistik ya. Nah, kalau goib kita nggak doa apa dong. Terus sama stakeholder berarti udah saling ini ya,
udah apa, nggak udah saling apa istilahnya komunikasinya lebih ini apa gimana gitu. Ya, selama ini kita selalu membangun komunikasi dengan stakeholder ya, gitu, baik itu dalam hal misalnya kegiatan-kegiatan gitu maupun misalnya pendidikan pemilih atau sosialisasi, kita selalu membangun itu karena bagaimanapun pelaksanaan pemilu 2024 itu tidak bisa berjalan ya hanya KPU sendiri yang jalan gitu, tapi membutuhkan berbagai pihak khususnya para stakeholder itu sendiri. Jadi udah saling nih Pak istilahnya. Ya. Terus kan ada karena ini pemilu banyak apa hoak-hoak itu Pak istilahnya, pemilu nggak jadi 3 periode itu, apakah kita sosialisasi juga apa gimana itu Pak? Ya, Ini kan banyak yang istilahnya yang nggak jadi meskipun udah ada tanggal udah diketok kan 14 Februari, tapi ada aja yang masuk ini. Ya, kalau prinsipnya KPU Kabupaten Kota se-Indonesia itu hanya pelaksana begitu ya, hanya sebagai pelaksana saja. Jadi ya kita mengikuti arahan pimpinan di KPU Republik Indonesia. Ketika misalnya sudah ditetapkan bahwa tanggal pemungutan suara 14 Februari, maka ya kita sosialisasikan itu gitu. Terlepas misalnya ada ya itu dianggap dinamika saja ya, dianggap dinamika saja. Itu kan diskursus lah ya. Gitu kira-kira kalau misalnya pemilu ditunda akan begini, tidak ditunda akan begini kan gitu. Nah, ya itu sah-sah saja sebagai negara demokrasi saya kira. Jadi nggak ini apa istilahnya ya biasa lah juga ada pro dan kontra gitu istilahnya. Ya, tapi kalau kita KPU Kabupaten Kota gitu ya, bagaimana arahan KPU Republik Indonesia saja. Kan sosialisasi kan panjang tuh Pak. Biasanya kalau pas pemilu itu apakah ada segmen lain apa gimana? Iya, sasarannya gimana itu? Ya, biasanya kan panjang kan? Ya, kalau sosialisasi. Ya kalau sosialisasi itu kan sebetulnya mulai dari tahapan ketika sudah ditetapkan tahapan misalnya kan gitu, tanggal pemungutan suara, ya terus disosialisasikan gitu sampai dengan menjelang pemungutan suara gitu. Nah, tentu kan kalau sosialisasi kan tergantung tema dan segmentasinya ya Pak Tommy ya. Misalnya terkait akan dimulainya tahapan ya, tentu yang disosialisasikan adalah produk hukum dan regulasi kan gitu. Kemudian nanti ada lagi sosialisasi penyusunan daftar pemilih kan gitu. Kemudian nanti ada lagi sosialisasi pencalonan misalnya kan begitu. Kemudian nanti ada lagi sosialisasi terkait dengan kampanye, ada lagi sosialisasi terkait dengan hari pemungutan suara, gitu. Ada lagi sosialisasi mengajak ya teman pemilih semua untuk datang ke TPS, misalnya itu. Sosialisasi itu panjang itu bukan hanya satu tema doang Pak ya, berarti bagi per tahapan. Iya, betul. Jadi biar sasarannya tepat ya, orang biar publik tahu ya. Ya. Terus selain sosialisasi kegiatan Bapak apa itu? Ya, saya mengampu 2 divisi ya. Kalau singkatannya Sosdiklih Parmas dan SDM. Sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Nah, divisi itu yang pertama tadi Sosdiklih Parmas itu dalam hal bagaimana kita dapat menginformasikan atau memberikan informasi kepada masyarakat seluas-luasnya terkait dengan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan tahun 2024. Nah, outputnya itu nanti adalah partisipasi masyarakat, gitu ya. Tingkat partisipasi masyarakat. Jadi kita sudah secara masif mensosialisasikan kepada masyarakat, pasti harus ada hasil dong. Nah, hasilnya itu apa? Hasilnya adalah tingkat partisipasi masyarakat. Itu divisi yang pertama. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan SDM. Nah, divisi SDM yang saya ampu ini adalah SDM terkait dengan lebih spesifiknya adalah pembentukan badan ad hoc. Nah, badan ad hoc itu ada PPK, ada PPS, ada KPPS begitu ya. Nah, termasuk nanti di dalamnya itu ada misalnya PPDP atau Pantarli. Nah, jadi 2 divisi itu yang saya ampu begitu ya.
Terus kan kayak masalah klasiknya itu PPK, PPS, KPPS biasanya kan senior itu ya. Itu gimana supaya ada regenerasi? Kan katanya PPK kan kalau nggak salah 2 kali nggak boleh itu Pak ya. Gimana itu penyiasatannya? Apakah ke dinas pendidikan merangkul apa kemana apa gimana itu? Ya terkait dengan aturan itu aturan ad hoc ya yang tidak boleh 2 periode. Nah itu tentu ya kita kan punya rekam jejaknya. Misalnya si Fulan gitu kan, kita punya database-nya kan, si Fulan ternyata memang dia sudah dari 2 periode. Dilihat database-nya bahwa dia udah pernah beberapa kali daftar begitu ya dalam kegiatan kepemiluan misalnya. Nah, artinya kalau misalnya sudah 2 periode ya kita mendahulukan yang belum begitu ya. Gitu. Jadi ada proses regenerasi. Nah, aturan 2 periode itu ya untuk regenerasi gitu. Terus kebanyakan kan Pak kota-kota besar biasanya Pak ya perekrutan kayak ad hoc itu agak susah gitu ya. Apakah di kota Serang itu agak susah? Apa biasa? Apa banyak peminatnya gitu? Ya, kita mendapatkan tantangan itu sebetulnya pembentukan ad hoc di tingkat KPPS ya. Kalau untuk PPK, PPS saya kira bisa relatif aman lah gitu. Hanya di tingkat KPPS karena nah ini saya mengajak semua ke teman pemilih khususnya para pemilih milenial gitu ya, pemilih pemula begitu mengajak ketika nanti tahapan pemilu maupun pemilihan bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sudah memiliki hak pilih ya jangan ragu, jangan sungkan ikut partisipasi menjadi ad hoc atau KPPS gitu. Jangan takut ya Pak istilahnya. Nggak usah takut ya, apa yang disampaikan oleh Ketua Republik Indonesia beberapa hari yang lalu saat KPU Kota Serang melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Trisakti disampaikan oleh Ketua Republik Indonesia gitu ya, oleh Ketua KPU Republik Indonesia bahwa ya mudah-mudahan kegiatan MOU ini ada feedback itu artinya ya mahasiswa begitu ya menjadi penyelenggara pemilu juga baik itu di tingkat KPPS. Jadi ya jangan hanya bisa mengkritisi saja begitu ya, tapi coba ikut masuk gitu ya, masuk ke dalamnya supaya gitu. Jadi mudah-mudahan ini apa ya? Ya. KPPS soalnya kan banyak itu KPPS kebanyakan kayak di tempat saya ke itu ada orang yang nggak mau sepuh kan, nggak mau orang yang kan enggak lah sibuk katanya ini. Ya perlu diketahui oleh teman pemilih semua di tahun 2019 itu ada 19 orang yang sakit ya, petugas KPPS itu 19 orang yang sakit dan 2 orang yang meninggal dunia. Dan dari 2 orang yang meninggal dunia itu usianya sudah katakanlah bisa dikatakan sudah nggak produktif ya, di atas 50 tahun gitu. Nah tentu ya kalau yang sakit ya sama, tapi kalau misalnya yang muda-muda ya saya kira energik begitu ya kira-kira. Ya berarti harus komposisi minimal ya 30-70 gitu ya, 70 yang muda gitu ya, 70%-nya ya syukur-syukur gitu ya syukur-syukur semuanya juga ya, bisa biar ini ya biar kita sama-sama belajar lah ya teman pemilih semua. Jadi intinya jangan takut ya, jangan takut, namanya belajar. Iya gitu. Pasti kita kan ada bimtek ya Pak. Ada bimtek. Jadi nggak langsung blank, nggak langsung gitu. Tapi teman-teman pemilih semua itu nanti yang menjadi KPPS itu akan diberikan pembekalan gitu ya. Baik itu bagaimana apa itu misalnya tugas-tugasnya apain aja, fungsinya apain saja, kemudian bagaimana cara pengisian misalnya. Nah, itu akan diberikan pembekalan oleh kita semua. Jadi nggak langsung blank ujuk-ujuk ngisi gitu Pak ya? Enggak. Ada itunya. Ya. Ya, mungkin kan selama ini kan pihak keluarga kan takutnya takut gini doang, mungkin itu Pak ya. Ya. Jadi ada ini ya Pak ya. Yang terakhir Pak, mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak buat teman pemilih. Ya, teman pemilih semua, kami KPU Kota Serang ya mengadakan kegiatan, salah satu kegiatan hari ini bincang-bincang live IG bersama komisioner. Tentu salah satunya adalah ingin lebih
mensosialisasikan terkait dengan apa itu tugas KPU, kapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Harapan kami khususnya kepada teman pemilih, para pemilih pemula, ya ikutlah berpartisipasi pada saat pemilu dan pemilihan tahun 2024. Mudah-mudahan tingkat partisipasi di Kota Serang itu bisa meningkat dari tahun 2019 untuk pemilu dan bisa lebih meningkat dari pilkada tahun 2018. Amin. Barangkali itu Pak Tommy. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Demikian tadi teman pemilih bincang-bincang siang ini bersama anggota KPU Pak Fahmi Mustafa, Divisi Sosdiklis Parmas, Sosdiklis Parmas dan SDM. Selaku host, mungkin bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.